Salam sejahtera bagi para pendengar dan penonton Ngopas, dimanapun Anda berada. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Selamat datang di channel Ngobrol Pastor, Ngopas, di mana kita akan membicarakan secara santai topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para pastor dan hamba-hamba Tuhan, maupun aktivis Kristiani, baik di dalam gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video yang kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Dan jangan lewatkan kesempatan untuk bertanya kepada narasumber di fitur komentar yang ada di bawah video Anda di YouTube. Jangan malu untuk bertanya, apakah itu pertanyaan yang timbul dari diskusi kita berdua, maupun juga pertanyaan-pertanyaan follow-up lainnya. Topik kita pada hari ini ialah bagaimana gereja melayani anak-anak disabilitas. Bersama-sama dengan saya ada Ibu Alice Arianto dari Jakarta. Senang sekali, Bu. Ibu ada di tengah-tengah kita. Apa kabar, Ibu Alice? Baik, saya juga senang sekali diundang sama Pak Kian ya. Saya juga coba lihat ke Ngopas ya, lihat video yang ada. Saya rasa luar biasa. Ya, puji Tuhan, Bu. Terima kasih buat kehadirannya. Bu, ini adalah pertanyaan yang besar, Bu. Karena anak-anak disabilitas ada di dalam gereja. Mungkin saya nggak tahu jumlahnya berapa banyak, tetapi Ibu yang nanti akan bisa share kepada kita. Tetapi pertanyaannya ialah, bagaimana gereja melayani dan harusnya mungkin melayani mereka. Dan terutama bagaimana gereja bisa melakukan pelayanan ini bukan hanya pelayanan yang mungkin sama, tetapi juga ada sebuah specialty gitu loh di dalam menghadapi atau melayani anak-anak ya, dengan disabilitas ini. Mungkin sebelumnya kita ingin berkenalan dengan Ibu Alice dulu di dalam pelayanan Ibu gitu ya. Apa yang Ibu lakukan sekarang ini, pelayanan yang Ibu sedang kerjakan apa saja? Iya, sebetulnya saya pelayanan dimulai dari tadinya pengembalaan ya. Jadi kita melihat ke seluruh jemaat apa sih kebutuhan-kebutuhannya. Jadi salah satu tentu saja adalah ada perhatian ya kepada orang-orang yang kita sebut disable. Ya, tapi sebetulnya kalau kita lihat di firman Tuhan di kitab Lukas 14 saja terlihat ya, Yesus datang kan untuk juga healing dan juga untuk menguatkan orang-orang yang sakit, yang lemah, yang timpang, yang buta dan sebagainya gitu loh. Jadi saya rasa ini adalah hati dari Tuhan Yesus sendiri yang kita perlu pelajari. Seperti itu. Nah, Baik. Jadi tentang pelayanan Ibu sekarang berhubungan dengan disability atau bagaimana? Sebenarnya saya juga sekarang pegang ministry orang tua ya. Jadi di situ juga misalnya orang yang stroke ya, mungkin ada yang lagi sakit. Karena kalau kita ngomong disable itu bisa macam-macam Pak Kian. Bisa fisik ya, misalnya contoh ya seperti tadi ya, mungkin ada buta, mungkin tuli ya, tunarungu, ini sebagainya. Nah, itu secara fisik termasuk misalnya cerebral palsy. Tapi ada juga yang mungkin secara intelektual ya, misalnya ada mental juga bisa. Ya, Bu Alice, jadi kalau misalnya kita bicara mengenai mereka yang punya disabilitas, siapa sebetulnya mereka ini? Iya, sebetulnya kalau kita katakan tentang disability itu bisa macam-macam ya. Ada yang fisik ya, misalnya contoh orang yang mungkin memang terlahir atau mungkin di dalam perjalanan hidupnya mungkin ada misalnya cacat secara mungkin mata, telinga, ya. Kemudian fisik misalnya orang yang stroke bisa juga atau cerebral palsy dan sebagainya yang fisik bentuknya. Tapi ada juga yang disebut dengan intelektual atau mental. Jadi misalnya contoh anak dengan special need ya, autism misalnya ya, misalnya Asperger atau mungkin learning disorder juga bisa ya, termasuk orang-orang yang misalnya ngalamin depresi. Ya, mungkin dia ada bipolar, BPD, dan itu ya golongan yang ada di DSM itu, termasuk sensorik juga. Jadi learning difficulties termasuk di dalamnya. Nah, ada orang yang mungkin punyanya tunggal, ada yang mungkin lebih kompleks ya, jadi lebih multi lah ya, dan ada yang jangka panjang juga seperti itu. By the way, kita semua sebenarnya ada disable in something.
Kita semua ada disable-nya ya. Saya disable nggak bisa naik sepeda misalnya ya. Nah, we all have our disable. Tapi kalau disable bukan artinya kita kurang gitu loh. Hmm, hmm, baik, baik. Nah, memang ini berarti topiknya cukup luas nih ya, ketika kita bicarakan mengenai hal ini, terutama khususnya bagaimana gereja itu bersikap terhadap orang-orang yang kita sebut sebagai disabled ini. Nah, menurut pengamatan Ibu, bagaimana gereja so far bersikap atau melayani orang-orang ini? Apa observasi Ibu? Oke, jadi kalau kita lihat kepada gereja ya, saya percaya gereja terdiri dari orang-orang yang baik ya, mau ikut kepada firman Tuhan, yang mau punya hati melayani, mengasihi. Nah, sebetulnya secara umum kita lihat bukan hanya di Indonesia ya, di seluruh dunia ya, sebetulnya kan orang-orang dengan disability itu ada mungkin around 15% ya. Jadi kalau kita pikirkan misalnya kok gereja kita 1000, ya berarti adalah 150 dari mereka. Ya, Hmm, seperti itu. Nah, apakah gereja mau melayani? Nah, mungkin around mungkin 20% ya dari gereja sudah mulai coba melayani. Ya, misalnya contoh, saya perhatikan ada gereja yang mulai sudah ada terjemahan ya untuk ya orang yang tunarungu misalnya. ya, Ada ya, juga gereja yang sudah mulai melakukan volunteer ya, membantu tapi sifatnya lebih seperti mungkin outreach ya. hmm, Jadi lebih kayak kita keluar membantu dan kalaupun ada welcoming ke dalam itu hmm, sifatnya mungkin masih belum belum sebagai satu sistem atau satu framework yang sudah dipikirkan secara matang. Jadi hatinya sudah ada tapi perlu perencanaan yang lebih baik. Misalnya contoh kalau di gereja kan berarti kita harus pikirkan siapa sumber dayanya. Ya, kita punya hati mau bantu tapi kita kan perlu memahami juga bagaimana membantu. Seperti itu sih kalau saya lihat. Jadi hatinya ada, keinginannya ada, cuman kadang-kadang bingung aja bagaimananya hmm. gitu loh. Ya, dan ini adalah salah satu tadi seperti yang Ibu katakan terbentur dengan sumber daya manusianya begitu ya. Apakah gereja itu siap? Lalu yang Ibu lihat so far ini, apakah usaha yang dilakukan oleh gereja untuk menjembatani itu? Jadi ada beberapa gereja yang tahu gitu ya, seperti Ibu katakan bahwa punya hatinya baik dan mau responsif terhadap orang-orang yang punya disability yang datang ke jemaatnya atau datang ke ibadahnya. Lalu menurut Ibu, hal-hal apa yang biasa gereja sudah lakukan saat ini untuk menjembatani challenge tersebut? Saya rasa it takes baby step ya semuanya. Nggak mungkin kita bisa langsung ya. Tapi I think it takes baby step. Artinya sebagai jemaat kita harus terus belajar. Ya, little change, tapi kita perlu great passion gitu. Ya, Hmm, sebenarnya banyak yang kita bisa lakukan. Misalnya, contoh, hanya welcome mereka itu juga one things. hmm, Ya, kita punya hati yang hmm, mau welcome gitu loh. Nah, saya ya, rasa seperti ini perlu disosialisasikan ya pengajaran dari pemimpin ya, hmm, bahwa kita perlu welcome karena kalau kita lihat sebetulnya kalau kita ngomong amanat agung Matius hmm, 28 kan tidak digolongkan yang disable nggak boleh kan enggak. hmm, Artinya hmm, harusnya rumah Tuhan ini me-welcome semua hmm. orang untuk datang dan saya rasa sikap Inklusif ya? me-welcome ya inklusif Ya. itu. Jadi bukannya kita exclude mereka tapi inklusif. Hmm, Jadi kalau hmm, kita lihat bagaimana me-welcome mereka di hari Minggu, itu juga udah one thing. Ya, hmm, jadi misalnya hmm, contoh ya kalau ada yang pakai wheelchair ya, mungkin hmm, kalau gereja itu mulai punya ada rem ya, ada rem hmm, untuk itu kan itu udah show bahwa kita welcome. Karena ya, sebenarnya kalau kita ngomong tentang gereja itu seperti pintu kan. hmm, Pintu itu kan hmm. punya dua fungsi, me-welcome atau mengeluarkan, betul kan? Jadi ya kita perlu punya sikap yang me-welcome karena banyak ya Hmm, orang tua saya banyak ketemu orang tua keluarga yang mereka cinta Tuhan, mereka ingin anak-anaknya cinta Tuhan, tapi mereka nggak di-welcome, dianggapnya aneh gitu loh. hmm, Ya, nah kalau hmm, misalnya anaknya nanti tantrum, mungkin dianggapnya oh bermasalah ini. Jadi lama-lama mereka datang 2 3 kali udah nggak mau datang. hmm, Jadi I hmm, think to have that heart untuk yang mau welcoming itu penting sekali itu. Ya, dan hmm, tentu saja dari leadership sendiri ya, leadership church sendiri perlu bisa menpsychoedukasi juga ya, dikasih tahu ya hmm, tentang hatinya Yesus, tentang amanat agung ya, tentang hmm, bagaimana kita mau welcome dan perlu dibikin juga tim ya. Misalnya hmm, waktu di gereja kami ya, kita mulai cari siapa sumber daya, mungkin guru-guru ya, atau mungkin orang-orang yang di hidup dia, profesi dia sebetulnya dia membantu anak-anak.
Ya. Nah, Hmm. apakah kalau mereka memang sudah ada yang punya expertise-nya, disitulah dia bisa melatih ya. Tapi kalau Hmm. memang mereka belum, ya kita equip mereka. Artinya Hmm. punya hati, tapi kan perlu ditambahin dengan skill-nya dan sebagainya gitu loh. Ya, seperti Iya, itu. iya. Dan gereja sekali lagi kelihatannya nggak cukup punya hati ya, seperti yang Ibu katakan, tetapi juga ada semacam usaha yang harus dilakukan oleh gereja untuk mencoba welcome mereka seperti Ibu katakan tadi, baik itu di dalam fasilitas maupun juga di dalam pelatihan orang-orang yang ada di dalam gereja begitu ya. Nah, dari pengamatan Ibu Eli sendiri, kalau kita bicara konteks di Indonesia, apakah ada gereja-gereja yang menurut Ibu sudah sukses melakukannya? Saya rasa sudah ada yang memulai. Kalau kita Hmm, ukurannya sukses, sebetulnya kan kita tadi saya katakan it takes a baby step ya. Mungkin kita betul. progres sedikit-sedikit. Kalau kita bilang sukses, apa sih ukuran sukses ya? Saya rasa sukses itu ketika kita bisa membuat orang-orang yang disable ini dan keluarganya mereka merasa belong. Ya, Hmm. menurut saya seperti itu. Jadi bukan Hmm. tentang program, bukan tentang kegiatan, tapi tentang life itself gitu loh. Ya, bagaimana ketika orang-orang keluarga dengan disability mereka merasa mereka di welcome, mereka juga bagian daripada keluarga, mereka juga berkontribusi di dalam gereja, ya, dan mereka juga part of daily. Jadi bukan cuma di Minggu, tapi di Hmm. Senin sampai Sabtu. Saya ingat saya Hmm. pernah study Bible dengan seorang yang dia Down syndrome, ya. Hmm. Nah, itu saya ingat pengalaman beliau sudah meninggal ya, tapi saya itu pelajaran yang nusuk saya karena saya bergerak di bidang ini ya, saya bantu anak, profesi saya setiap hari membantu. Tapi ketika saya belajar firman ya, dia ingin sekali kenal Yesus, tapi kan dia nggak bisa baca. Dan saya sendiri pribadi, saya meragukan kemampuan dia gitu loh. Tapi saya tetap Bible study seperti saya kepada orang lain. Kepada titik ketika dia mau ngambil keputusan. Kan ini tentang bagaimana gospel ya. Dia perlu diselamatkan. Ya. Nah itu bagi saya itu kesuksesan is like you preach the gospel dan orang be saved gitu loh. Not only kita bikin program, kita terima orang. Dan ketika dia mau dibaptis itu saya ragu gitu loh. Ya, Hmm. kemudian saya juga diskusi juga dengan teman saya yang memang ahli juga. Maksudnya kita kan takutnya dia sebenarnya ngerti nggak kan gitu ya. Jadi Ya, ya. sepertinya saya meragukan gitu. Tapi saya tertusuk sekali karena sebenarnya dia sangat mengerti. Walaupun dia sangat terbatas ya. Dan dia itu bisa berani cerita Tuhan Yesus kemana-mana. Ya, bahkan saya ingat ketika beliau meninggal, ya dia paginya memegang foto Tuhan Yesus di sini ya dan Hmm. kebetulan kalau kan ada anak-anak seperti beliau itu yang maksudnya jantungnya nggak kuat ya jadi Ya. anytime dia bisa ini tapi I can see dia meninggal aja dengan Tuhan Yesus jadi they really love Jesus and I Hmm. believe Jesus love them so much gitu loh jadi Hmm. menurut saya ya sukses artinya ketika mereka menjadi part of us gitu loh bukan benar-benar dia belong not only welcome not only inclusion is not enough gitu loh, but they feel really belong ya. Sama seperti Ya. kalau kita ngomong jemaat itu adalah bagian tubuh, mereka bagian, Hmm. jadi bukan cuma nempel-nempel gitu loh, tapi Hmm. benar-benar Hmm. bagian dari tubuh Kristus seperti itu. Hmm. Jadi Hmm. dan kita juga bisa bawa mereka dan keluarga ya, Hmm. semuanya kita diselamatkan gitu loh. Jadi bukan Ya. tentang program mereka diterima, mereka dilayani. I think ya itu seperti itu. Jadi Ya. apakah ada gereja yang sudah memulai ya? Saya hargai ada ya ada. Kayak kalau kita juga banyak ya udah memulai gitu loh ya. Tapi Hmm. berapa Hmm. banyak perkembangannya I believe ya one baby step at a time then I think we will be there ya. Ya, ya, dan ini diperlukan usaha dari dua arah ya. Jadi bukan hanya dari pihak mereka yang menyandang disabilitas untuk dapat merasa diterima, tetapi juga dari pihak kita yang boleh dikatakan bisa menerima mereka begitu ya, dan melihat bahwa mereka menjadi bagian dari kita dan mereka pun juga merasa welcome untuk menjadi bagian daripada gereja. Berarti ini memang tricky Bu bagi gereja-gereja besar terutama ya. Uh, ini gereja besar kan jumlah orangnya banyak begitu. Lalu bagaimana untuk bisa welcome semua orang
dari berbagai macam latar belakang, dari berbagai macam limitation untuk bisa ada di dalam satu tubuh gitu ya. Oleh karena itu kelihatannya kelompok-kelompok kecil menjadi key ini kelihatannya nih kunci untuk Betul. bagaimana mereka bisa di welcome. Saya yakin konteks Ibu tadi untuk mengenal yang seorang yang mungkin ada Down syndrome itu di dalam kelompok kecil ya Bu ya pasti ya. Betul, betul. Ya, kita juga ada contoh lain ya, karena seperti ini sudah dibagikan ke jemaat dan kelompok kecil. Saya ingat kita juga pernah bantu ada keluarga dari dalam kelompok kecil kan ada mungkin pasangan yang anaknya lahir terus mereka mulai rasa kok aneh ya anak ini kok nggak ngerasa kenapa Hmm, wajahnya kan kalau wajah Down syndrome itu kan wajahnya mirip ya. Tapi hmm, karena kita hmm, sudah membantu di dalam grup, akhirnya anak ini tumbuh dikasihi oleh grup kecil itu. Jadi kan terjadi inklusi belong itu udah mulai dari dia baby ya. Dia hmm, 1 tahun, 2 tahun. Jadi waktu dia mulai bisa jalan ya, mulai dia hmm, bisa ya one day kan dia bersekolah ya. Saya ingat anak ini sampai dia sekolah, dia juga anaknya happy. Walaupun dia hmm, Down syndrome, dia diterima di gereja, di keluarga kecilnya dan juga keluarga besar. Jadi akhirnya di sekolah minggu dia juga diterima. Di hmm, sekolah dia juga hmm, jadi belajar, dia diterima. Jadi hmm, bagaimana sebenarnya walaupun mega church, tapi kita tetap bisa ya, bisa welcome dan let special needs mereka tetap hmm. bisa dengan kebutuhan khusus bisa tetap diterima dari keluarga-keluarga kecil ya, dari sel Hmm. grup itu. Wah, puji Tuhan kalau misalnya memang ada gereja-gereja yang sudah mengambil baby steps tersebut untuk bisa menerima mereka dan juga untuk bisa mengembrace mereka boleh dikatakan ya untuk menjadi bagian daripada gereja ini. Nah, saya mau tanya ke Ibu, bagaimana Bu? Ibu melihatnya, observasi Ibu, apakah ada peningkatan sebetulnya mereka yang dengan disability ini untuk datang ke gereja atau apakah mereka lebih berani datang ke gereja pada saat ini tanpa malu-malu dengan disability mereka? Menurut pengamatan Ibu bagaimana? Saya rasa tadi yang saya katakan sebetulnya ada kemajuan ya. Tapi Hmm, kuncinya memang kan di leadership church itu. Apakah kita sendiri punya conviction itu? Do we ya, have the room? Do we make the room? Do we want hmm, God's house di-fill ya, penuh oleh hmm, orang-orang. Jadi kalau kita memang itu adalah bagian dari pengajaran, bagian daripada membuat framework dan sistem, ya udah pasti ya hmm, makin peningkatannya sih ada terus ya. Saya juga ada beberapa kali diminta untuk kasih kayak pelatihan ke gereja ya, yang lain, hmm, yang ini itu. hmm, Jadi saya lihat hatinya ada, tapi memang hmm, harus it have to start from small hmm, things gitu loh. Nggak mungkin kita wah semuanya, tapi ya mungkin start dengan menerima anak yang usia segini ya, atau mungkin hmm, dengan anak special need ini, atau hmm, dengan misalnya melatih tadi ya yang tunarungu bisa dapat terjemahan dan hmm, sebagainya. Jadi start from small things yang resource yang kita punya, SDM yang kita hmm, punya, apa yang kita punya. Yang penting we start something gitu loh. We make the hmm, room supaya hmm, we are feeling God's house gitu loh. For all the good ya. work yang God mau plan for us gitu. Wow, wow, luar biasa. Dan ketika kita membuka diri dengan tidak langsung juga ini akan disambut oleh mereka yang disability untuk lebih berani lagi untuk mereka datang ke gereja begitu ya. Karena Betul. mereka melihat mereka mempunyai tempat di gereja. Betul ya, Bu ya? Betul, betul. Ya, diterima Hmm. dan ya belong, ada room gitu loh. Iya. Ya, ya, baik, baik, baik. Nah, sekarang kita akan beralih nih Bu ke pertanyaan how to, begitu ya. Dan ini mungkin Ibu bisa memberikan tips kepada para hamba-hamba Tuhan, apa sebetulnya yang gereja bisa lakukan untuk membuat gerejanya ini menjadi gereja yang inklusif, yang bisa menerima semua orang dari berbagai latar belakang dan juga khususnya mereka yang menyandang disability ini, Bu. Bagaimana langkah-langkah apa yang gereja bisa lakukan atau para hamba Tuhan bisa lakukan di dalam hal ini? Silakan, Bu Ya, Elis. ya, saya rasa kan semua itu dimulai dari hati ya. Jadi saya Ya. rasa bagus juga untuk dimulai dengan pengajaran. Jadi keyakinan Hmm, itu ada di hati setiap orang. Karena it's not about program. Kalau program nanti datang volunteer yang melakukan hal, that's it gitu loh. Tapi kan ini kan mengenai hidup ya. It should come from our heart. Jadi saya rasa perlu pengajaran yang membuat kita jadi sadar ya bahwa ministry Tuhan Yesus, the gospel is not only for certain people. Jadi kita juga perlu tahu bahwa kita perlu buang limitation itu ya, yang ada mungkin di mindset kita. Jadi harusnya hmm, ada banyak yang mengubahkan juga mindset kita. Misalnya contoh bukan mindset kita negatif atau kita sengaja hmm, mau mau membedakan, exclude, no gitu loh. Tapi maybe kita nggak understand, ini simple things ya.
Kalau Tuhan Hmm. ini rumah Tuhan, pintunya kebuka, kita mau nggak welcome, ya kan? Jadi dan misalnya konsep tentang tubuh Yesus ya, as a church gitu. Church adalah tubuh Kristus. Nah, pengajaran itu misalnya terus termasuk misalnya tentang misalnya Lukas 14 ya, Matius Hmm. 28 ya, bahwa Hmm. Injil itu untuk semua orang kan gitu ya, termasuk hati Tuhan Yesus bukan cuman memberitakan Injil tapi juga melenyapkan segala penyakit dan kelemahan ya, misalnya seperti itu. Jadi akhirnya akan tumbuh apa? Compassion, akan Hmm. tumbuh understanding ya kan, Hmm. ada tumbuh untuk apa? Ada love, mau serving. Nah, ini semua adalah ya intangible way ya, tapi saya rasa itu perlu dimulai ya, Hmm. sehingga kita firman Tuhan yang membentuk kita, yang mentransformasi cara pikir kita ya. Jadi hati Hmm. dan cara pikir kita itu diberubah dulu, itu duluan Hmm. ya. Saya Hmm. lihat banyak pemimpin-pemimpin gereja yang memulai dengan ini, dimulai dari diri mereka. It's not a program, tapi Hmm. mereka sendiri convicted ya. Dan Hmm. when they say mereka mungkin dalam pengajaran-pengajaran, dalam khotbah-khotbah, kan orang menyerap tuh ya, dan akhirnya menjadi bagian dari diri mereka. Saya merasa we can start with that ya, dengan Hmm. pengajaran conviction yang dimulai dari the leader himself atau herself ya. Hmm. Ya, jadi pertama-tama dari conviction dulu dari si para pemimpinnya. Terus kemudian apa lagi yang harus dilakukan? Kalau misalnya pemimpinnya dia sudah tahu bahwa iya, betul, rumah Tuhan itu untuk semua orang, rumah Tuhan ini harus terbuka untuk siapa saja. Lalu kemudian apa yang dia bisa lakukan setelah itu untuk membuat ini betul-betul menjadi sesuatu realita gitu, Bu. Ya, iya, betul. Jadi mungkin kalau saya bayangkan itu seperti nurturing ya. Kalau Ya, kita udah ya. ketemu seeds-nya, kita ketemu nih Uh, mungkin benihnya, benih apa gitu ya, kan kita uh, mulai nanam nih. Tapi uh, kan nggak langsung keluar, it takes baby step. Ya, jadi ya. sebetulnya sering dikatakan gini, kita suka pikir mereka butuh kita. Misalnya family with disability, they need the church, right? Hmm, Tapi hmm, sebetulnya what happen adalah the church need family with disability. hmm, Ya, so bisa hmm, belajar untuk learn. Nah, nextnya hmm, tentu saja tadi kalau kita bilang ini kita perlu nurturing itu, ya. hmm, Nah, tentu hmm, saja namanya nurturing kan perlu ada mataharinya, ya, ya ada hope dari Tuhan Yesus hmm, sendiri. hmm, Nanti ada airnya, betul kan, hmm, pupuknya dan sebagainya. Nah, menurut saya itu adalah framework yang harus dibuild. Harus ada hmm, sistem juga ya. Hati ya, yang baik ya, kalau tanpa satu framework atau sistem yang kuat ya, nggak hmm, kebangun fondasinya, kalau kayak seeds-nya itu nggak ada akar ya kan, dia nggak tumbuh-tumbuh gitu ya. Jadi hmm, I hmm, think we need to start with like thinking about the framework gitu loh. Ya, hmm, misalnya contoh ada apa di situ ya, airnya, pupuknya ini. Ya pasti orangnya. Ya, mungkin hmm, volunteernya atau yang expertnya. Terus hmm, programnya, mulai aja program yang kecil gitu loh. Ya, hmm, misalnya hmm, mulai mengundang, mungkin ada hari-hari tertentu yang kita mengundang, belum bisa tiap hari, belum bisa tiap hmm, minggu ya. hmm, Misalnya ya, kemudian mulai pikirkan apa sarana prasarananya. Misalnya contoh hmm, waktu kita mulai menerima anak-anak special need itu, kita mulai pikirkan kalau misalnya tiba-tiba mereka tantrum, kan kita nggak mau mereka malu di situ kan. Jadi hmm, kita juga hmm, persiapkan SDM, kita ada ruang khusus untuk menenangkan mereka, mungkin seperti hmm, playroom gitu loh. Jadi anaknya merasa kalau dia misalnya selama ini tantrum terus ya diusir lah, sorry to say ya, nggak diterima lagi. hmm, Tapi ketika dia belum bisa mengelola emosinya, misalnya dia specialnya, tapi ada orang kan yang bantu dia main. Nah, dia mungkin hmm, bisa kelola, regulate emosinya, kemudian dia bisa kembali. Jadi kan hmm, dia juga belajar bahwa aku bikin masalah, ya, tapi aku tenangin diri, aku kembali lagi, ya. Dan hmm, anak-anak yang misalnya di sekolah minggu, mereka juga belajar, oh ternyata kita bisa make friend sama dia itu loh. Jadi kita harus hmm, pikirkan, misalnya kalau terjadi ini apa ya, termasuk hmm, sarana-prasarananya harus dipikirkan. Dan I hmm, think planning-nya itu harus berpikir tentang jangka pendek dan slowly jangka panjang. Jadi kita nggak bisa gini, kadang-kadang kan, yes kita terima yang disable. Kita nggak prepare, datang kita, waduh overwhelm ya. Terus habis itu, jangan deh kita stop aja, jangan begitu. Jadi seperti nurturing itu, jadi it takes hmm, baby step ya. Artinya hmm, it takes consistency ya. hmm, Kita memang love ya. Kayak seperti tanaman saya itu
selama apa pandemi tumbuh subur. Kenapa? Karena Hmm, saya benar-benar menunjukkan perhatian saya. Tiap hari hmm, saya hmm, siram, saya semprot daunnya, ya dia tumbuh subur seperti itu ya. hmm. Jadi seperti itu perlu framework sistemnya ya. Kok bagaimana memastikan konsistensi, dan nanti baru next step-nya adalah bagaimana kita membangun ministry ini. Ya Hmm, mungkin kita bisa hmm. love ministries, apa disability, whatever ya kita bisa sebut namanya. Tapi then after that kita belajar untuk bisa membangunnya gitu loh. Ya, ya Wow, seperti itu. ya ini seperti dikatakan it takes a village to raise a child, ini ya. It takes a whole church betul-betul untuk bisa Ya, menerima orang-orang yang dengan disability ini. Dan yang sangat menarik itu adalah sekali lagi jumlah mereka itu bukannya sedikit begitu ya. Saya yakin dengan gereja mulai perlahan-lahan membuka pintu mereka, pada akhirnya lebih banyak lagi dari kaum disability juga yang merasa mereka ingin pergi ke gereja karena gereja bisa menerima walaupun itu baby step begitu. Nah, memang kalau kita bicarakan secara langkah-langkah konkret ya Bu ya, Ibu kan melihat juga kalau misalnya mungkin dari tadi kita bicara banyak mengenai pelayanan sekolah minggu begitu ya. Karena mungkin mungkin kaum disabilitas ini yang datang ke gereja, mungkin kebanyakan itu adalah dari usia sekolah minggu gitu ya. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh sekolah minggu lagi Bu? Terutama di dalam secara praktis nih kita bicarakan ya. Pelayanan apa saja yang mereka bisa lakukan, hal-hal apa aja saja yang mereka harus ganti mungkin supaya bisa me-welcome mereka yang disability ini khususnya di dalam usia anak-anak. Ada lagi iya. Bu mungkin? Nah, saya rasa kan we have to also teach and train ya. Jadi mengajar dan mendidik ya. Misalnya Hmm, contoh tadi kalau kita ngomong di sekolah minggu, apakah itu dari usia mungkin 3 tahun, 4 tahun, bahkan mungkin sampai remaja ya, mungkin di campus termasuknya, bahkan termasuk untuk di single ministry ya, untuk marriage ministry ya. Ini kan harusnya ada di semuanya ya. hmm, Karena kalau orang tua nggak nerima, ya bagaimana ya. anaknya juga di rumah mau nerima. Jadi I think how do they learn to love ya, and then seek to know gitu loh, Ya. seek to know them. Karena sebetulnya gini, contoh ya anak-anak yang dengan special need ya atau dewasa dengan special need, mereka sama kayak kita, pengen Hmm, punya temen ya, hmm, kadang-kadang cuma pengen temen curhat ya, hmm, kadang-kadang pengen ada orang yang bisa doa sama kita gitu loh, pengen hmm, kita bond hmm, bersama gitu loh. They hmm, are just like us, they need that gitu hmm, loh. Ya, jadi hmm, kalau kita bisa contoh anak-anak dari kecil mereka udah tahu ya yaitu konsep inklusi. Jadi church yang inklusif, not only school yang inklusif, tapi bagaimana inklusif church ya yang membuat orang feel belong ya. hmm, Misalnya hmm, seperti itu. Jadi anak-anak udah diajarin juga misalnya dia kalau di sekolah minggu tiba-tiba ada anak satu masuk yang mungkin mukanya jelek, kena cacat. Ya mereka bukan kayak gitu loh. Jadi mereka hmm, juga udah disiapkan gitu loh untuk me-welcome misalnya dan hmm, bagaimana hmm, bermain. Nah, tentu saja kita juga harus berpikir skala kecil ya. Jadi misalnya contoh, hmm, misalnya bukan misalnya satu kelas deh isinya 30 anak ya kan. Nah, tapi kan kita hmm, juga tahu kan anak-anak mana yang bisa gitu ya. Jadi hmm, bisa start dari yang kecil misalnya satu nemenin kan nggak mungkin wah 29 langsung misalnya ya. hmm, Jadi ada hmm, anak-anak yang juga disiapkan. Mungkin nanti kita bikin grup-grup kecil, mungkin mewarna hmm, bersama ya mungkin dia dengan hmm, 3 4 anak, nanti gantian hmm, dengan grup lain. Jadi dia nggak overwhelm juga buat si anak gitu loh. Jadi start dengan small, mungkin kita perlu bikin dinamikanya ada yang berdua-berdua, ada yang bertiga-bertiga, ada yang berlima-berlima, nanti ada yang sama-sama nyanyi, nanti ada yang satu kelas gitu. Jadi anak hmm, juga karena mereka kan terbiasa ditolak ya, hmm, tapi ketika mereka masuk dan mereka mulai kayak mau hmm. mempercayai dan mulai ada ya in this world orang yang mau terima aku kan itu kayak hah masa sih kan gitu ya. Jadi Iya, kita iya. juga perlu seperti itu. Jadi saya rasa dalam di kelas-kelas juga dirancang termasuk misalnya contoh ya di setiap kelas itu kan misalnya contoh kelas kan misalnya dari yang mungkin baby umur berapa dan seterusnya. Jadi mungkin ada koordinator yang akan bantu gitu loh. Jadi Hmm, misalnya di kelas kelas yang usia 3 sampai 4 ada gurunya, mungkin 3. Mungkin di situ tambahin satu yang memang paham ya, memahami, membantu anak-anak seperti ini. Nah, tapi di antara mereka ada koordinator. Jadi, when things happen, koordinator ini juga bisa langsung sigap membantu, merespon, dan bagaimana gitu. Dan tentu hmm, saja pelatihan dari guru-guru sekolah minggu itu penting banget gitu loh. Jadi kita hmm, latih kalau ini gimana, kalau dia tantrum gimana, nah kalau dia shy, dia malu gimana ya. Jadi kita perlu persiapkan sehingga
kita ada readiness juga. When we welcome, we open our door, kita juga Hmm. benar-benar bisa welcome mereka dan mereka bisa feel mereka itu Hmm. benar-benar belong. Ya. Hmm. Banyak Hmm. orang tua, Dan misalnya contoh di jemaat ya, ya, salah satu ah, yang bagus adalah orang tua dari anak-anak kita juga dipersiapkan. Jadi keluarga-keluarga juga mulai bisa accept them di hari-hari biasa. Mungkin nanti ada hmm. playdate ya di luar hari Minggu. Hmm. Playdate dengan mereka ya. Nah, Hmm. kebetulan anak saya juga menjalankan social club ya untuk special need children. Jadi kadang-kadang kita bisa ada anak-anak dari jemaat yang misalnya contoh ini special need yang usia 8 tahun. Dan ini kita cari dari orang tua anaknya mau nggak volunteer. Jadi volunteer itu nggak hanya orang dewasa loh. Anak umur Hmm. 8 tahun bisa. Jadi main sama anak-anak Hmm. itu yang main di hari-hari di luar minggu. Atau anak Hmm. remaja mau nggak yang you want, kita call it buddies ya, buddy. Hmm. Buddy yang Hmm. mau dia volunteer. Kenapa? Karena anak-anak special need mereka di luar, di lingkungan, mereka benar-benar excluded. Jadi kalau Hmm. kita mau include mereka, we have life is all about experience kan. Experience bahwa aku diterima nggak ya, aku didengar nggak kan gitu ya. It's not about program. Jadi ketika mereka ngalamin, ada yang mau bicara sama aku, ada yang Hmm. ketawa-ketawa sama aku ngomongnya Hmm. weird, dia bisa coba ngerti misalnya something kayak gitu loh. Jadi kita Hmm. bentuk dari hal yang besar tentu saja ya, tapi juga yang Hmm. kecil-kecil kita harus perlu detail, sangat detail dalam Hmm. planning. Hmm. Wah, luar biasa. Dan saya yakin dan percaya ini bukan hanya kepada anak-anak kecil ya, anak-anak usia sekolah minggu, tetapi juga kita bicara nanti ketika mereka bertumbuh di dalam usia remaja dan nanti di dalam usia dewasa ya. Dan tentunya ini memerlukan satu skill. Tapi kalau misalnya kita sudah bisa pupuk dari usia sekolah minggu, mungkin teman-teman kohortnya yang bersama-sama bertumbuh dengan dia akan semakin lama semakin bisa menerima begitu ya keberadaan daripada kaum disability ini di dalam gereja. Nah, Ibu, kalau misalnya Ibu melihat ya dari gereja-gereja yang mungkin di dalam skala di Jakarta mungkin sekarang ini pada saat ini, kira-kira ada gereja yang sukses Bu melakukan hal ini? Sekali lagi sukses menurut standar Ibu mungkin atau mungkin sukses menurut yang lain yang bisa menjadi model Bu, kira-kira Bu? Iya, sebetulnya kalau saya bilang menjadi model mungkin belum, tapi kan Ya. apakah sudah banyak yang memulai? Sudah lumayan banyak sih. Ya, Hmm. tapi saya Hmm. juga nggak bisa sebutkan yang mana, karena Ya. kriterianya apa gitu loh. Jadi sulit juga buat saya mengatakan gereja A atau B atau C, tapi memulai ada. Jadi saya rasa bagi yang sudah memulai, teruskan ya kan, semangat ya, Ya. terus gitu. Ya. Ya. Dan bagi yang belum memulai ya, it's time to start feeling our church gitu loh, dengan Betul. ya, jadi karena ada kekosongan sebetulnya di dalam jemaat ya, yang sebenarnya perlu Hmm. diisi dan Tuhan Yesus mau kita bisa Hmm. isi dan welcome gitu loh. Amin. Luar biasa. Terima kasih banyak loh Ibu Elis untuk waktunya, untuk bisa bicara mengenai hal ini. Dan saya yakin dan percaya ini bisa memberikan inspirasi kepada para hamba-hamba Tuhan, para pemimpin gereja, untuk bisa memikirkan bagaimana mereka bisa membuat gereja mereka menjadi gereja yang menerima semua orang dari segala macam latar belakang. Terima kasih banyak Bu buat waktunya. Saya minta dengan hormat Ibu Elis bisa menutup kita dalam doa dan tolong doakan khususnya kepada para pemimpin gereja, hamba-hamba Tuhan dan juga para majelis untuk mereka boleh mulai memikirkan hal ini kalau belum ya. Tetapi kalau misalnya yang sudah mungkin mereka bisa memikirkan lagi bagaimana mereka bisa melakukan sesuatu yang lebih baik dengan baby steps yang seperti Ibu katakan. Boleh Bu minta tolong untuk doa? Baik Pak Kian. Ya, Bapa makasih. kami yang bertahta di kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan hari ini. Kami bisa bertemu dan kami bersyukur bahwa Engkau ada di sini, ada hambamu Pak Kian dan juga Mopas yang saya percaya ini bisa memberkati banyak orang. Saya berdoa Tuhan, pagi ini kami bicara tentang anak-anak Engkau Tuhan ya, yang telah Engkau ciptakan sesuai dengan image-nya Engkau. Engkau Tuhan yang tidak pernah salah menciptakan. Dan apapun, siapapun, bagaimana anak-anak ataupun orang dewasa yang bertumbuh saat ini dengan disabilitas, kami percaya Engkau juga berdaulat Tuhan dan memimpin kehidupan mereka dan bahkan keluarga mereka. Tuhan, pada pagi ini kami mau berdoa khususnya untuk pemimpin, hamba-hamba Tuhan yang di majelis, dimanapun, ada di Indonesia atau di seluruh dunia. Untuk kami ingat kembali Tuhan, mengapa Tuhan Yesus Engkau datang ke dunia. Engkau ingin menyelamatkan kami, Engkau ingin
menguatkan orang-orang yang lemah, menyembuhkan orang-orang yang sakit, dan membawa setiap orang menuju keselamatan yang satu-satunya hanya daripada Engkau. Bantu kami ingat amanat agung daripada Engkau dan mencontoh Engkau sebagai panutan dalam hidup kami. Tuhan, saya juga berdoa kiranya Engkau sendiri yang melalui Roh Kudus Engkau menolong kami, setiap orang yang terlibat di sini dalam pelayanan di jemaat, di gereja manapun, supaya kami diberikan hikmat dan juga kekuatan, dan juga bisa menemukan orang-orang yang punya hati, yang mau juga dilatih untuk bisa membantu sehingga orang-orang yang selama ini excluded, mereka bisa feel belong. Bantu untuk jemaat kami, gereja kami merupakan gereja atau jemaat yang pintunya terbuka, Hmm. welcome setiap orang, mau berdoa bersama mereka, mendengar mereka, ketawa bersama mereka, melakukan hal bersama, memuji Engkau bersama Tuhan. Dan biarlah pintu kami yang terbuka ini dimulai dari hati dan pikiran kami yang terbuka, bisa membawa banyak orang-orang, anak-anak keluarga yang sangat membutuhkan Engkau untuk mau mereka datang, Tuhan. Biarlah kami juga mau terus belajar melalui baby step. Kami percaya Tuhan, firman Engkau menuntun kami setiap langkah. Ketika kami Hmm. memulai dengan hati yang benar, dengan satu intensi yang benar Tuhan, hati yang tulus, kami percaya Engkau sendiri yang akan menuntun kami dalam setiap langkah itu. Biarlah bagi jemaat yang sudah memulai bisa meneruskan dan bisa berhasil membuat dan menyelamatkan dan membuat orang-orang dan keluarga ini bisa diterima seperti layaknya setiap anggota tubuh dalam jemaat. Kami juga berdoa untuk jemaat yang belum memulai, merupakan suatu langkah untuk mulai memulai Tuhan. Bahwa inilah hati Engkau. Engkau ingin jemaat Engkau dipenuhi dengan orang-orang yang disable juga ada di dalamnya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini. Kami tahu hikmat Engkau, Hmm. knowledge daripada Engkau, kekuatan daripada Engkau, dan Engkau juga Tuhan yang penyedia Tuhan. Ketika kami mau memulai Tuhan, pasti Engkau akan menyediakan. Kami percaya Tuhan dan kami aminkan itu. Terima kasih untuk pagi yang indah ini. Biarlah hati kami, pikiran kami, usaha kami, semua kami mau lakukan. Semua semata-mata hanyalah untuk melayani Engkau dan belajar untuk semakin seperti Kristus. Kami ingin sampaikan doa kami ini, biarlah Engkau yang berkati, Engkau yang kuatkan kami. Dan ampuni juga kami Tuhan kalau selama ini mungkin ada yang kami lalai atau kami mungkin kurang perhatian. Biarlah kami bisa belajar dari ini dan biarlah Engkau sendiri yang menguatkan dan membantu kami. Terima kasih untuk kesempatan ini. Kami aminkan semuanya dan kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Amin.